IC atau Intimacy Coordinator dihadirkan ketika film ataupun series mengandung intimacy, ya, keintiman. 2, simulated sex yang disimulasikan. 3, nudity, ketertelanjangan gitu. Tugas kita ngapain? Kita bantuin sebenarnya bahasa tulis yang ada di naskah tuh sebenarnya clear buat teman-teman performer. Lalu kita bantuin juga tim kreatif, dalam hal ini tim penyutradaraan, sutradara gitu ya, untuk bisa mengomunikasikan sebetulnya apa yang dibutuhkan secara visi kreatif. Karena kalau misalnya di naskah kadang-kadang kan tertulis misalnya berjalan ke kasur lalu berciuman. Jelas kita berbicara dengan audiens yang berbeda ya. Kalau kita kan ngomong sama, katanya lagi direkam sama kamera, ada action dan cut kan kalau buat layar gitu. Kalau buat panggung kan gak ada action, gak ada cut. You just do it for 90 minutes tanpa cut. And then kalau if you make mistakes, then just continue. There's no pause. Welcome to Cerita Orang Biasa. Hai, aku Ninta. Aku Yasmin. Dan ini adalah Siapakah dia? Halo, aku Runi Rudianti, biasa dipanggil Runi. Terima kasih sudah diundang di sini. Run, mungkin ya, yang pertama-tama terima kasih banyak ya udah menyempatkan hadir di sini. Mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman semua. Halo semua teman-teman pendengar ataupun penonton, ini ditonton dan didengar kan ya? ditonton dan didengar. Podcast Orang Biasa, senang banget bisa hadir di sini. Aku Runi. Saat ini kegiatannya aku kerja di film, aku aktor dan juga certified intimacy coordinator gitu. Tapi sekarang lagi mempersiapkan salah satu pertunjukan panggung pertamaku gitu. Jadi itu lagi sibuk ngerjain itu, sama aku juga ada beberapa pekerjaan dan juga aktif di bidang pendidikan gitu. Wow, banyak ya kayaknya ya. Menarik ya. Menarik. Nah, ini mungkin balik dulu dikit ya gitu kan. Dulu yang aku kenal pertama itu Runi tuh sempat jadi anchor ya. Bener gak sih? News anchor. News anchor. Iya, betul. Ya. Nah, mungkin agak jauh gak sih ya dari news anchor sampai sekarang jadi aktor gitu. Boleh diceritain gak apa sih yang bikin ada switch career yang cukup gede ini gitu? Aku sebenarnya kalau ditanya kayak perjalanan karir dari bahkan studi yang aku ambil pun juga nggak linear ya, maksudnya nggak kayak misalnya orang ngambil hukum terus biasanya jadi pengacara, jadi notaris gitu. Kalau orang ngambil finance biasanya dia di dunia keuangan. Aku memang dari studi pun udah agak beda sama apa yang akhirnya aku jalanin gitu ya. Aku dulu ngambil program studi Cina, sastra Cina, terus aku lanjut ambil bisnis. Lulus, pekerjaan pertamaku di CNN Indonesia itu adalah menjadi penyiar berita. Waktu itu field producer, assignment editor CNN Indonesia gitu ya, sama terakhir di studio gitu, jadi news anchor. Kalau ditanya bisa switch career, aku sebenarnya sebelum ke film, aku sempet di Gojek Group dulu bahkan 5 tahun gitu. Jadi kenapa? Kalau ditanya kenapa, sebenarnya aku sangat beruntung bisa menjalani apa yang aku penasaran untuk coba, dan aku punya pilihan sebetulnya. Jadi kadang-kadang kan mungkin orang di perjalanan hidupnya dia menjalani satu pekerjaan, menjalani satu karir, dan mungkin suatu hari dia akan berpikir, gue ngapain ngejalanin ini ya gitu. Nah, aku sebenarnya jalan hidupku lebih ke kayak banyak merespon impuls-impuls gitu. Jadi menjalani karena suka, aku tekuni. Dan ketika aku penasaran sama beberapa bidang lain, aku coba juga tanpa benar-benar melepaskan siapa Runi sebenarnya. Ternyata Runi yang sebenar-benar itu adalah Runi yang sangat ekspresif, Runi yang senang bercerita. Jadi ketika aku di media gitu ya, maksudnya ngerjalanin di karir jurnalistik di CNN Indonesia, aku jalani karena aku penasaran dan aku menikmatinya, karena aku juga sampai saat ini masih menjalani pekerjaan sebagai MC dan moderator juga. Memang nggak pernah lepas dari aku gitu ya, bercerita di media, di baik itu mediumnya kayak tadi ya, mediumnya bercerita di panggung, bercerita di depan layar, ataupun bahkan membagi berita kayak di studio gitu, kayak sebagai penyiar berita. Lalu aku jadi merespon itu aja, aku jalani. Lalu suatu hari
aku ketika aku masih waktu itu bekerja di, ya aku kan bisa dikatakan bekerja di startup, technology startup di kantin gitu, kayak aku sebagai orang yang senang nonton film dari kecil dan emang ternyata nggak pernah lepas dari performing dari kecil, tapi nggak pernah aku pikir bisa aku kejar secara profesional hingga suatu hari di kantin aku melihat ada apa, waktu itu Bumi Langit Official, Bang Joko Anwar salah satu idolaku, sutradara idolaku, ngepost soal itu, dan saat itu aku bilang kok kayaknya gue merasa terpanggil untuk bisa terlibat sebagai apapun gitu. Jadi aku memang dari kecil nggak pernah lepas dari kursi penonton, baik itu film, pertunjukan, memang suka nonton. Tapi juga setiap kali aku misalnya waktu dulu di kantor, kalau ada, tau gak sih kayak ada perform tiap departemen, ya aku juga tampil gitu. Emang seneng bercerita, seneng mengekspresikan diri, seneng menjadi pribadi yang bebas. Dan apapun mediumnya, baik yang mungkin formal di kursi studio gitu ya, bahkan bercerita kayak gini aku seneng banget dengan format podcast begini. Jadi gak akan pernah lepas dari ini sebetulnya. Ada benang merahnya, jadi kalau dibilang jauh sebenarnya mungkin iya secara audiensnya berbeda, lalu yang secara diceritakan profesi gitu ya mungkin beda, cuman beda, yang diceritain beda, tapi sebenarnya benang merahnya sih storytelling ya. I think I just really enjoy storytelling in whatever form gitu. Menarik ya. jadi mulai di kantin Gojek ya justru kantin ya tadi ya. Iya, kantin GoPay, terus kayaknya kita perlu coba untuk dicoba untuk disiapkan bekalnya dan masuk ke hutan sebagai aktor maksudnya gitu kan. Aku nggak pernah mikir itu di pursue secara profesional hingga di tahun itulah ya 2019 ada kepikirannya. 2020 aku ngambil kelas acting di bengkel acting Kuma, dan dari situlah aku akhirnya pursue gitu. Sempat ini nggak sih Run, kayak ada kesulitan mungkin kan kalau kita kayak sebelumnya mungkin Runi di kantoran gitu kan, mungkin jamnya kan udah fix ya, mungkin jam kerja mungkin jam 8 sampai jam 4 apa. Terus tiba-tiba menjadi ya sekarang aktor gitu-gitu kan, mungkin industri kreatif itu jamnya pastinya mungkin fleksibel ya, bisa tiba-tiba. Nah itu sempat kesusahan nggak sih? Iya, adaptasi sih tentu ada banget ya, kayak karena kan kita punya habit tubuh, jadi tubuh udah terbiasa melakukan apa, tapi aku rasa mungkin lebih ke gini kali. Aku waktu di Gojek itu dan sebelumnya di CNN kan juga lumayan jamnya juga. Iya, jadi programku itu 5:30 pagi, jadi udah di standby di kantor CNN tuh sekitar jam 4 pagi, 4:30 pagi gitu. Jadi memang secara waktu mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang 9 to 5 udah agak beda. Tapi waktu di Gojek Group pun dia mungkin lebih ke kayak ya udah you worked Monday to Friday, and then it's a weekend, libur. Tapi secara waktu kerja kan juga cukup fleksibel kan, kayak lumayan agile lah gitu. Jadi adaptasinya menurut aku tidak begitu sulit, lebih ke kayak apa yang kita gimana ya, kayak kita kalau mau ngeslot liburan atau kayak mau ngeslot waktu yang kita spend bersama keluarga gitu, itu schedulingnya harus agak berbeda, planningnya. Jadi lebih ke planning sih, life planning agak lebih beda gitu. Kalau ini kan kita bisa tahu nanti itu ada libur merah, tanggal merah, kita nggak ngaku, nggak berlaku gitu. Karena kalau syuting tetap jalan ya, mau tanggal Syuting, merah, iya, Sabtu tanggal merah Minggu juga ya. Iya, tanggal merah mungkin beberapa produksi bisa ikutan libur, kayak misal Lebaran gitu kan ya libur. Cuman kalau misalnya Sabtu Minggu kan nggak mandang gitu, tetap gas. Aku tuh tadi ini loh tertarik. Tadi kan waktu Runi menceritakan gitu ya ke teman-teman tuh sebagai apa tadi, a certified intimacy coordinator. Mungkin boleh diceritain nggak sih itu tuh gimana? Apa sih? Jadi ada role di film di Indonesia cukup baru, namanya intimacy coordinator atau koordinator keintiman. Aku mendapatkan sertifikasi dari salah satu institusi namanya IPA, itu di tahun 2023 aku udah mulai praktik. Saat itu Amazon Asia Tenggara buka program beasiswa, kita daftar, aku
aku udah ikut mendaftar, kepo-kepo aja ikut mendaftar dan ternyata dapat gitu ya beasiswanya. Jadi ikutlah training sertifikasi itu. Role-nya masih baru banget, ya cukup baru lah di Indonesia. Sekarang yang certified hanya aku berdua dengan temanku ini yang dari program tersebut. Role-nya tuh dibutuhkan ketika kalau kita nonton film atau series gitu kan, itu kan atau sebenarnya panggung juga tapi sertifikasiku lebih ke film dan series. Kalau kita nonton kan kadang-kadang ada adegan yang ada keintiman, jadi IC atau intimacy coordinator dihadirkan ketika film ataupun series mengandung intimacy ya, keintiman, 2 simulated sex yang disimulasikan, 3 nudity, ketertelanjangan gitu. Tugas kita ngapain? Kita bantuin sebenarnya bahasa tulis yang ada di naskah tuh sebenarnya clear buat teman-teman performer. Lalu kita bantuin juga tim kreatif, dalam hal ini tim penyutradaraan, sutradara gitu ya, untuk bisa mengomunikasikan sebetulnya apa yang dibutuhkan secara visi kreatif. Karena kalau misalnya di naskah kadang-kadang kan tertulis misalnya berjalan ke kasur lalu berciuman lalu apa. Nah ini kita bantu sebenarnya kita breakdown gitu, karena kita perlu tahu aktor-aktor ini batasan sentuhan, batasan nudity on screen-nya seperti apa. Jadi kata-kata intimacy coordinator ini memang kita bantu koordinasikan banyak sekali komunikasi di situ, kita bikin clear lah kayak gitu ketika sebelum syuting. Lalu kita juga bisa bantu koreografi jika dibutuhkan. Kadang-kadang misalnya tim penyutradaraan misalnya butuh saran nih, nantinya kalau peletakan kameranya di sini kebutuhan shotnya seperti ini, lalu nanti pemain-pemain baiknya secara keseluruhan adegan tuh akan seperti apa ya koreografinya. Aku ketika training kemarin dibekali juga dengan koreografi skills gitu. Menarik ya. Iya, jadi di Indonesia ini baru 2 gitu ya, Runi sama temennya Runi. Iya, Mbak Putri Ayudia, aktor juga. Oke, aktor juga. Dan memang kalau di luar tuh berarti memang sudah common ya untuk movies ataupun series gitu menggunakan ada intimacy coordinatornya ini gitu. Lahirnya sebenarnya ketika Me Too movement, ketika zaman-zaman kalau tahu dulu di social media cukup besar kan Me Too movement, dimana kita awareness semakin tinggi lagi terkait safe environment dan termasuk safe shooting environment. Itu 2019-an. Di Indo ya sebenarnya sih udah nggak lama-lama banget sih Mbak, ini sebenarnya baru globally, tapi lebih di Indo ya baru ada role ini ya ketika di tahun-tahun aku dan Mbak Putri mulai praktik, tapi di tahun-tahun zaman-zaman setelah pandemi, karena kan kalau di streaming service itu kan nggak ada di streaming platform itu kan nggak ada sensor sebetulnya kan, maksudnya sensornya jauh lebih longgar ya, lebih longgar dibandingkan di TV nasional gitu. Iya. Jadi semakin banyak kebutuhan cerita yang seperti itu. Jadi waktu itu ada satu teman kita juga yang sudah mulai praktik. Dia tergabung di dalam kelompok kita juga yang kita kerja bareng juga. Jadi ya sih, ya mungkin di tahun-tahun setelah pandemi itu lah. Di Indo mulai ada juga. Berarti gitu. harapannya dengan ini bisa mungkin semuanya jadi bisa merasa nyaman juga ya, bisa mengharmonisasikan semuanya supaya juga dari aktor semua merasa nyaman untuk melakukan ya maksudnya ini ya gitu. Adegan keintiman tadi gitu ya. Iya, karena kita nggak bisa asumsikan sih bahwa sex is part of life gitu kan, dan aku dibekali untuk bisa ngomong dengan gamblang seperti ini kan, memang sex is part of life gitu. Dan kadang-kadang kalau untuk di budaya kita kan itu masih suatu hal Masih yang tabu ya. tabu gitu. Walaupun di teman-teman di industri kreatif beberapa ada yang juga sebenarnya cukup bebas dan santai gitu dalam membicarakan hal tersebut, tapi kita nggak bisa asumsikan bahwa kita nggak bisa asumsikan performer dalam hal ini aktor pernah melakukannya jadi tahu apa yang bisa di-expect. 2, kita nggak bisa asumsikan kalau Anda pernah melakukannya makanya Anda nyaman melakukannya di depan kamera. Dan makanya kita juga bantu dengan protokol close set, kita bantu juga riders. Jadi ketahui nih batasan sentuhannya seperti ini. Jadi ketika nantinya mereka syuting udah tinggal bermain aja. Tapi ketika praproduksi kita udah bantu untuk komunikasikan semua dengan jelas dari semua pihak. Kebutuhan kreatifnya seperti ini. Tapi aku kayaknya kalau ciuman aku nggak mau pakai lidah deh.
Oh, sampai Sedetail sedetail itu? ya. Sedetail Jadi itu. maksudnya memang karena ada beberapa pihak ya, kayak kebutuhan dari sisi produsernya mungkin ya, ekspektasi seperti apa, kemudian antara satu aktor dengan lawan mainnya juga kan mungkin berbeda gitu Betul, ya. betul. Apa namanya, willingness ke sampai seberapa jauh gitu Betul. ya. Kita juga bantu atur namanya modesty garment gitu ya. Kadang-kadang oke, kalau misalnya kita nonton film yang punggungnya full kebuka gitu ya, shotnya dari belakang gitu, itu kan pemainnya nggak naked di set, dia pakai, kita mesti mikirin kan di depannya pakai apa gitu. Kita kerjasama sama tim wardrobe, kita bantu koordinasikan gitu. Jadi sebenarnya banyak banget porsi-porsi. Sebenarnya kayak kalau misalnya gini deh, intimacy coordinator dihadirkan ketika sama dengan ketika fighting ataupun action coordinator dibutuhkan. Ada scene action, mereka dihadirkan untuk pastikan safety secara physical gitu. Nah, kita dihadirkan untuk memastikan bahwa mereka itu tahu apa yang di-expect. Jadi ketika di set nggak ada lagi kejutan-kejutan gitu. Nggak ujuk-ujuk berbeda dari apa yang diminta naskah. Ada perjanjian yang jelas di situ, dan itu membuat seluruh pihak merasa nyaman. Berarti kalau intimacy coordinator ini yang hire tuh berarti produsernya ya? Call-nya dari produsernya ya? Apakah film ini atau series ini butuh intimacy coordinator atau enggak, seperti itu ya? Saat ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan kalau di US gitu ya, itu kan udah regulated gitu. It's mandatory, especially kalau ada produksi-produksi yang under SAG-AFTRA, itu kayak semacam ya institution yang bisa bantu untuk regulate produksi-produksi. Nah, kalau misalnya dan itu juga untuk maksudnya kalau ada produksi yang aktor-aktor under SAG-AFTRA, itu juga mereka tahu lah itu bahwa udah pasti ada dihadirkan lah intimacy coordinator ini. Nah, kalau di Indonesia masih cukup fluid. Kalau beberapa streaming platform yang besar di Indonesia sudah mewajibkan adanya intimacy coordinator. Kalau produksi-produksi yang tidak berada di bawah naungan beberapa streaming platform yang mungkin tidak mewajibkan, permintaan itu bisa datang dari berbagai pihak sih. Bisa datang dari produser, bisa datang dari sutradara, sendiri, bisa datang dari aktor, gitu. Tapi harapannya sebenarnya kalau ini sudah dijadikan Regulasi ya? something given gitu ya. Something yang kayak ada ini ya udah pasti ada intimacy coordinator, sama aja kayak ada action scene kan, you want someone stunt coordinator kayak gitu. Sebetulnya itu yang harapannya menjadi standar sih. Tapi itu senang banget karena di Indonesia teman-teman APROFI gitu ya, asosiasi produser film Indonesia, itu sebetulnya udah cukup ketat ya, memiliki, udah punya panduan bahkan sebelum ada role ini gitu. Mereka punya awareness terhadap bagaimana kru ataupun tim produksi melakukan atau memproduksi sebuah film ataupun serial kalau dengan ada adegan-adegan yang memiliki itu. APROFI sebenarnya udah cukup punya panduannya gitu. Nah, sekarang dengan adanya IC kan kita bisa kerja bersama untuk bisa ya secara praktiknya itu lebih baik lagi kayak gitu. Berarti Ron, kalau intimacy coordinator ini bisa siapa aja ya harusnya? Gak perlu aktor ataupun gak perlu yang datang dari dunia perfilman atau gimana? Oke, waktu yang mempunyai profesi ini gitu ya? Iya. Sebenarnya sih waktu kemarin aku mendaftar pertama kali kan aku sudah menjadi aktor kan. Waktu itu sebenarnya salah satu requirement-nya adalah kalau pernah bekerja di produksi film akan sangat membantu. Karena kebayang kali ya, Betul, kebayang produksinya. setnya segala macam ya. Karena waktu itu ketika aku sertifikasi tuh juga banyak banget materi-materi size shot kamera, bagaimana cara kita membaca call sheet ketika kita menerima callingan, sebetulnya kan callingan tuh call sheet gitu. Itu akan sangat membantu sih Mbak kalau udah punya pengalaman di dunia film. Iya. Kalau memang ternyata intimacy coordinatornya bekerja di film dan serial gitu ya. Jadi ketika mereka datang ke hari H, karena IC ini dihadirkan ketika praproduksi tapi juga hadir ketika ketika adegan tersebut diambil. Dia menjadi part of the film crew ketika itu produksi lagi berjalan. Hari itu on set shooting days nih. Ada IC dihadirkan, akan sangat membantu kalau dia udah tahu dinamikanya and how to navigate themselves di film set gitu. Tapi kalau ditanya apakah bisa semua orang, menurut aku satu, kalau punya pengalaman di film sangat membantu. Jadi dia udah kenal ya, udah kenal lingkungannya gitu. Lingkungan maksudnya ya baca call sheetnya nggak
Iya, nggak roaming. Nggak roaming ya. Kalau kebayang kalau kita gitu ya tiba-tiba daftar jadi menerjemahkan intermission bahasa-bahasa coordinator, di film aja. bingung ya Tapi mungkin bisa ya. jadi kalau udah pernah, paling nggak sebelum itu udah pernah terjun di produksian dulu sebagai apapun, dia ngebantu satu. Kedua, waktu itu sebenarnya ada punya ketertarikan atau pengalaman di bidang psikologi ataupun komunikasi sebetulnya akan membantu juga gitu. Apakah itu requirement wajib? Aku rasa enggak sih. Karena some people are just born with I think effective communication is very important. It's such an important skill. I would say intimacy coordinator is not for everyone, tapi kan sebenarnya sama aja kayak semua pekerjaan. Nggak semua pekerjaan itu buat semua orang. Ya benar. Ada yang born with it. Aku percaya ada yang born with it, but I think intimacy coordinator more or less itu acquired skill kok. Bisa di-acquire skill-skillnya gitu. Tapi ada beberapa yang sangat membantu kalau kamu sudah punya pengalaman ataupun skillnya gitu. Tadi kembali lagi ke yang tadi, berarti film pertamanya Rooney tuh tadi sempat nyebut Mas Joko Anwar, berarti Iya. horror movie. Aku sudah pernah produksi sama Abang, pernah bermain di film Abang Siksa Kubur. Tapi itu bukan film pertamaku. Film-film pertamaku tuh film-film pendek sebetulnya. Film-film pendek mahasiswa di tahun 2020. Waktu itu aku masih kerja di Gojek kan. Tadinya mau resign di akhir tahun tuh, 2020 lagi pandemi di akhir tahun. Tapi ternyata masih bisa juggle, sampai udah gak bisa juggle, jadi akhir tahun aku resign. Terus film pendek pertamaku tuh ya di tahun-tahun 2020 itu. Film pertamaku tuh di film pendek 2020. Kalau film panjang, kebetulan horor, film panjang. Judul baru tayang di tahun lalu. Iya, Samar judulnya. Syutingnya udah lama banget, tapi ditayangnya baru tahun lalu. Oh, justru syutingnya sebelum Siksa Kubur itu. Jauh. Gitu. Aku syuting itu 2020 itu. 2020 aku syuting, itu film panjang pertama yang aku syuting. Kebetulan horor ya. Tapi tayangnya baru 2025 ya. Yang lebih challenging genre apa sih Ru, kalau di film? Atau sama aja sebenarnya? Dibilang sama aja, lebih ke kayak, kan ujung-ujungnya film itu kan sebenarnya menceritakan tentang reality kan, manusia dan konfliknya gitu ya, ceritakan manusia. Sama aja menurut aku dari segi pengalaman bermain karakternya. Tapi kalau produksinya mungkin ya lebih challenging yang dunianya di malam hari, dan mungkin ada yang lebih dari dunia asli ya, misalnya kayak yang aku nggak pernah sih yang terbang pakai sling gitu. Cuman kalau Siksa Kubur waktu itu juga ada challenge tuh. Maksudnya ada lari-larian, ada yang memang heboh gitu kan, secara kebutuhan fisik gitu ya. Jadi kalau challenging menurutku bukan challenging dari segi, menurutku sama kalau misalnya kita memainkan sebuah peran dimanapun, genre apapun. Tapi kalau genre horror, genre action mungkin akan lebih challenging dari segi kebutuhan fisik sih. Dan kalau malam kan syutingnya jadi kebalik. Kita baru syuting malam hari, artinya kan fisik kita juga harus siap bahwa hidup kita kebalik kan pada saat itu gitu. Kerjanya baru di malam hari. Oh jadi Gitu. benar-benar itu ya, malam gitu. Jadi istirahatnya justru pagi siang. Iya. Yang mana mungkin nggak bisa juga ya istirahat selama itu kan kalau pagi siang gitu ya. Iya. biasanya. Biasa juga kali ya? Iya, aku sebenarnya belum pernah sih kalau yang syuting fullnya tuh di malam hari. Aku masih, kalau interior gitu kan, maksudnya callingannya masih jam-jam normal. Nggak pernah yang kayak full karena kalau malam hari tuh yang di outdoor biasanya kan. Oh. So kalau syuting di hutan ya berarti kan callingannya jam berapa, 10 malam. Syuting jam 1 pagi sampai matahari terbenam kan. Ya, tidurnya pas matahari terbit. Ya, pas terang kayak gitu. Ya, mungkin nanti upcoming movies ya. Ya Iya. sih. Gitu. Selain film, Rooney main teater juga? Iya, ini lagi ada satu produksi yang lagi dipersiapkan untuk Salihara International Performing Arts Festival, judulnya Nadirah. Kapan itu? 8-9 Agustus nanti. Ya. Mungkin bisa dilihat ya, apa namanya? Nadirah ya. berarti Nadirah, ya. iya, Ini iya, berarti pertama ya Run ya? Ini pertama kali pertunjukan panggung. Iya. Aku dulu pas SMP teater, ekskul teater, tapi ya itu kan bukan produksi formal ya. Iya aku Sekolah lah, ekskul. Iya, pentas ya. SD, SMP gitu pernah. Cuman ini pertama kalinya sebagai aktor, saya aktor dewasa ya, bermain di panggung. Iya. Kalau yang dirasakan gitu Run ya, maksudnya kan berarti kan udah pernah nyobain lah apa namanya di series, kemudian di movies dan juga ini sekarang teater gitu. Challenge
yang paling gede gitu ya buat Rooney gitu, apa ya, maksudnya di antara tiga tadi gitu kan pasti beda juga ya syuting film untuk di layar kaca dengan teater langsung tuh kan pasti akan berbeda ya experience-nya. Challenge dan perbedaan paling utama sebenarnya adalah jelas kita berbicara dengan audiens yang berbeda ya. Kalau kita nggak ngomong sama, katanya lagi direkam sama kamera, ada action dan cut kan kalau buat layar gitu. Kalau buat panggung kan nggak ada action, nggak ada cut. You just do it for 90 minutes tanpa cut. And then kalau if you make mistakes then just continue. There's no pause. Just like life sebetulnya kan, kita nggak ada tombol pause gitu. Dan latihannya berbeda. Kalau di panggung itu kita latihan tiap hari dan we do repetition kan, kita repeat every day. Dan ada blocking gitu ya, jadi ada blocking yang sudah kita inikan, udah kita pakemkan, lalu tinggal bermain saja. Jadi mungkin challenge utamanya ini agak maksudnya menurut aku kalau rehearsal gitu, bentuk rehearsal, bentuk latihan ya itu bisa kita jalani lah ya. Perlu keterbukaan dari aku untuk bisa beradaptasi dengan cara latihan yang berbeda, dan aku sudah menerima itu. Tapi challenge-nya mungkin untuk pertunjukan Lakon Nadirah ini naskahnya bagus banget, luar biasa, kayak tanggung jawabku, aku merasa ini besar sekali untuk bisa dekat dengan karakter yang akan aku mainkan gitu. Karena ini naskah yang menurutku secara cerita punya bobot cerita yang sangat luar biasa berat gitu ya. Berat tuh dalam artian aku pas baca tuh kan aku akan mencari kesamaan dan mencari hal yang aku belum mengerti, yang aku belum pahami banyak sekali dari naskah ini. Aku bahkan kemarin riset untuk karena ini ditulis oleh orang Singapura dan akan disutradari orang-orang Malaysia. Jadi di situ ada bobot, ceritanya ada bobot agama, ada bobot ras, suku, perbedaan, cinta manusia, dan itu berat sekali. Jadi kemarin risetku untuk PDKT dengan karakter Nadirah tuh aku cari orang yang benar-benar mirip dengan karakterku dan kita bertemu di Singapura gitu. Karena menurutku itu necessary. Kalau enggak aku nggak akan merasa ajak untuk bisa memerankan peran ini gitu. Jadi anything that it takes, I'll try to. Itu aja kita nggak akan pernah benar-benar 100% kenal kan. Kita aja nggak kenal sama diri kita 100% sampai kita mati nanti. Jadi ya ini sebenarnya kan upaya, bentuknya usaha-usahaku aja gitu untuk riset. All out sekali Rooney Nah, ini iya, menjalani semuanya. Aku lihat dari tadi ya, all out ya. Maksudnya memang sebagai mungkin mengawali karir tadi news anchor gitu ya di CNN gitu. Itu juga pasti awalnya ketertarikan gitu, dan setelah menjalani, yang ngejalanin juga nggak yang lepas juga kan sampai sekarang gitu sebenarnya. Jadi bukan yang benar-benar meninggalkan dunia itu tuh enggak juga, tapi memang dalam bentuk yang lain gitu mungkin ya. Oke, mungkin ini penting juga sih ya buat ya kita semua lah gitu ya. Nggak tahu deh kalau untuk 40-an nih masih bisa nggak sih? Tentulah. Film nih. Tentulah. Bukan film sih, maksudnya kayak ngerti nggak sih? Berarti kan ini kan ya bisa dibilang keluar dari Comfort zone juga ya, kali ya. comfort zone, keluar dari rutinitas untuk Mencoba hal baru. mencoba hal baru. Iya, dan butuh keberanian sebetulnya. Iya benar banget sih kalau ini yang butuh Butuh keberanian. Tapi ujung-ujungnya kalau kita lihat kan manusia itu pada intinya kan survival kan. People just do things to survive, and nggak apa-apa gitu survive. Ada yang mungkin survive dia butuh gue akan menjalani karir gue karena gue butuh survive secara financial. Ada yang mungkin bentuk survivalnya berbeda-beda dan tiap orang beda-beda banget gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah di umur 40-an kita mesti sebenarnya it takes that leap. Even kalian menjalani ini juga ini kan Ini juga mungkin bentuk It's just dari form kegilaan ya, kegilaan. and it's a form of leap of faith, dan menurut aku itu suatu hal yang perlu kita rayakan lah gitu. Cuma yang aku senang juga dari tadi sama Rooney ya, Rooney ini selalu all out menjalankan semuanya dan selalu bertanggung jawab yang aku lihat. Itu penting sih menurutku, kayak apa ya, apapun yang kita pilih, apapun kita do it with heart maybe ya, kita pastinya kita dengan hati dan tanggung jawab atas semua yang diberikan kepercayaannya itu. Ya kan tadi sampai ke Singapura pas. Iya, makanya all out dan memang tanggung jawab ya, memang itulah. Iya. Keren. Tapi itu ya itulah ya. Aku rasa ya apa ya?
kayak kalau waktu itu soalnya ada yang ngomong kayak lu tuh sebenarnya maunya apa gitu, lu tuh generalis kah? Clearly kalau itu clearly gue bilang iya gue generalis. Pede gila emang, yang aku sih embrace it gitu, kayak ada orang yang mungkin spesialis dan nggak apa-apa gitu kan, kayak hidup tuh nggak ada time. Maksudnya kalau aku sih percaya ya kadang kita melihat dunia dan orang dengan perjalanannya masing-masing gitu, dengan pilihannya masing-masing, dan kebetulan ini pilihanku gitu, dan ya tinggal dijalani saja lah gitu. Oke, mungkin Runi punya tips kalau ingin menjadi itu. Oh, tips menjadi certified, Yes. maksudnya mengambil sertifikasi, bisa googling apa itu intimacy coordinator. Di certifying body di dunia itu ada beberapa, tapi yang ada satu yang aku ikut itu yang waktu itu kemarin memberikan aku sertifikasi itu namanya IPA, Intimacy Professionals Association. Bisa dicari tahu di situ. Tapi sebenarnya di luar sertifikasi itu lebih ke kayak terjun aja dulu. Mungkin connect with me, kita ngobrol-ngobrol, and then nanti kalau memang tertarik ke arah sana, kita bisa mungkin shadowing aku dulu, yang kayak gitu-gitu dulu ya, terjun dulu ke set gitu, kita ngobrol-ngobrol, karena memang sekarang orangnya masih sedikit banget, timnya masih sedikit banget, jadi nggak apa-apa kita kenalan aja dulu, kalau emang ternyata tertarik untuk menjadi untuk tahu lebih lanjut soal role itu sih gitu. Oke, thank you. Jadi ini memang menarik banget ya Runi, such an inspiring people lah. Yes. Gitu. Mudah-mudahan juga kan pasti banyak ya teman-teman yang masih ngerasa ragu-ragu atau apa ya mungkin ya banyak ini lah ya, banyak keraguan lah gitu ya untuk mencoba sesuatu yang baru. Coba lihatlah ya wanita ini luar biasa hebat loh. Tidak takut untuk mencoba dan menjalaninya dan dengan menjalani sungguh-sungguh tentunya, sungguh-sungguh. jangan cuma nyoba-nyoba aja Dan berhasil, gitu she kan. did Dan it. berhasil Yay. ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Good luck Runi. ya untuk teater Ya. Nadirahnya. Amin. Mungkin bisa dilihat juga ya, siapa tahu masih ada tiketnya ya. Oke, thank Oke, you thank Runi you, atas Runi. waktunya ya, udah berkenan ngobrol-ngobrol juga sama kita di sini. Oke, semua orang punya cerita, Termasuk kamu. dadah.